kembali lagi di ibadah minggu ini bersama dengan Kak Sandra, Kak Teti, Kak Esther. Oke, pasti semua dalam keadaan sehat bukan adik-adik? Luar biasa. Amin? Amin. Oke, tapi kakak mau ajak kita nyanyi dulu ya adik-adik ya sebelum kita berdoa. Judul lagunya Berikanku hati seperti hatimu. Hatinya siapa adik-adik? Hatinya Tuhan Yesus. Nah, oke Kak. Dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berikan kami hati dan pikiran yang tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang minggu kemarin ya Tuhan, bahkan di setiap hari kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Oke, kita mau menari untuk Tuhan. Oke. Kak Esther, tahu tarian apa ya yang ada di Indonesia? Tarian Jaipong. Kadang-kadang Tarian apa ya? Tarian Batak. Oh, Batak ya. Kotor ya. Kok kakak tarian apa ya? Poco-poco ya? Oh, itu senang Kak. Oke. Oh, senang ya? Iya. Oke adik-adik, kita mau menari untuk Tuhan seperti Daud menari untuk Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Bila roh Allah ada di
tidak menarik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menarik seperti tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti tidak menarik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menarik seperti tidak menarik. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menarik seperti tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti tidak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik seperti tidak menarik. Oke adik-adik, siapa yang menjadi Laskar Kristus? Saya. Sekali lagi adik-adik, siapa Laskar Kristus? Saya. Oke adik-adik, kalau gitu kita mau nyanyi saya Laskar Kristus kan? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak go. Saya Laskar Kristus, siap gerak go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak go. Saya Laskar Kristus, siap gerak go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali dan kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik? Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi satu lagu ya, Bejanamu. Tuhan di jiwaku,
dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadi aku berjalanmu untuk memuliakanmu. Untuk Baik adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau kami pada saat ini sudah memuji Engkau, bersuka cita, mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Kak Esther yang akan menceritakan firman-Mu bagi kami semuanya. Kami siapkan hati, kami buka telinga kami untuk kami boleh mendengar dengan sungguh-sungguh. Urapi kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik kan? Coba angkat jempolnya kalau kabarnya baik, sehat-sehat. Ya. Oke, hari ini Kak Esther mau cerita tentang seorang anak laki-laki namanya Timotius. Siapa yang sudah kenal? Ada yang sudah kenal? Oke. Nah, ini dia gambarnya. Timotius adalah seorang anak laki-laki. Ini dia sedang duduk bersama neneknya. Nama neneknya adalah Nenek Lois. Siapa? Lois. Terus yang berdiri di sebelahnya ini mamanya loh. Namanya Ibu Eunike. Wah, mereka tinggal di sebuah kota bernama Listra. Lalu Timotius sangat senang sekali mengunjungi neneknya. Dan ketika dia berkunjung ke rumah Nenek Lois, dia selalu mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Memang Nenek Lois ini senang sekali mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan sejak kecil. Wah, begitu juga dengan ibunya loh. Next. Ibunya, Ibu Eunike juga mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius sejak Timotius kecil. Maka dari itu, Timotius bertumbuh menjadi anak yang berhikmat luar biasa. Dan dia punya iman dan hati yang murni, tulus mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Wah. Next. Suatu hari, Ibu Eunike berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberkati hidup Timotius dan memakai Timotius menjadi pelayan Tuhan, menjadi pengabar Injil yang luar biasa. Tapi Timotius ini agak sedikit pemalu dan sedikit takut-takut gitu. Sampai suatu hari ada seorang rasul bernama Rasul Paulus datang ke Listra, bertemu dengan orang-orang di situ. Next. Nah, Paulus mendengar bahwa ada seorang anak yang sangat berhikmat dan sangat luar biasa iman percayanya kepada Tuhan. Siapa dia? Yes, betul, Timotius. Sampai suatu hari Paulus ini memutuskan untuk mengajari Timotius tentang firman Tuhan lebih lagi. Paulus terus mendorong Timotius untuk menjadi berani mengabarkan Injil kepada semua orang. Sampai pada suatu hari Paulus harus dipenjara adik-adik karena dia mengabarkan Injil dan banyak orang yang tidak suka. Jadi dia dipenjara. Tapi itu tidak menghentikan Paulus untuk mengajari Timotius tentang firman Tuhan. Paulus terus menulis surat kepada Timotius. Dan suratnya sekarang kita bisa baca loh di Alkitab. Surat 1 Timotius dan 2 Timotius itu adalah surat yang ditulis Paulus kepada Timotius. Nah, setiap kali menerima surat itu, Timotius terus belajar tentang firman Tuhan. Hingga suatu hari, next, Timotius
menjadi sangat berani dalam mengabarkan Injil ke semua orang. Wah, luar biasa sekali ya Timotius. Meskipun dia masih muda, dia menjadi pemberani dan mau dipakai menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Next. Nah, adik-adik, seperti hidup Timotius yang dipakai Tuhan luar biasa menjadi saksinya, adik-adik di rumah juga bisa loh. Tapi Kak, kita kan masih kecil banget Kak. Aku masih SD Kak. It's okay, tidak boleh takut. Seperti Timotius, ketika dia belajar, ketika Tuhan menolong dia, Tuhan loh yang mampukan dia buat menjadi saksinya. Nah, adik-adik juga boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Caranya, contoh, adik-adik boleh bercerita kepada teman-teman, kepada tetangga tentang kebaikan Tuhan Yesus yang adik-adik alami, atau tentang bagaimana Tuhan Yesus menolong hidup adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu namanya bersaksi loh. Tidak boleh takut ya, bersaksi tentang Tuhan kepada semua orang. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Kita baca ya. Yuk kita buka di 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Adik-adik buka Alkitab di rumah, kita baca sama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Yuk kita jadi saksi Tuhan sama-sama. Kita pasti bisa jika kita bersama Tuhan. Oke, siapa yang mau jadi saksi Tuhan angkat tangannya? Wah, 1000 anak mengangkat tangan. Luar biasa. Nah, Kak Esther punya PR kalau gitu. PR-nya adalah adik-adik ceritakan satu hal saja tentang Tuhan Yesus yang adik-adik tahu. Ceritanya dalam bentuk video ya. Misalnya, Tuhan Yesus itu penolong. Aku pernah kesulitan dalam belajar. Terus aku berdoa sama Tuhan. Habis itu aku diberikan semangat untuk belajar lebih lagi sampai aku bisa. Itu salah satu contohnya. Atau Tuhan Yesus itu penghiburku. Aku pernah takut, aku pernah khawatir saat mamaku sakit. Tapi pas aku berdoa, aku dikasih kepercayaan, aku gak takut lagi. Karena Tuhan pasti sembuhkan mama. Misalnya seperti itu. Boleh diceritakan dalam bentuk video. Terus adik-adik minta tolong mama papa buat upload ke Instagram. Jangan lupa di tag Instagram Joy Kids yang ini. Atau boleh dikirim ke WhatsApp Kak Susi. Oke adik-adik, yuk coba ulangi kata-kata Kak Esther. Bersama Tuhan kita bisa bersaksi. Bisa? 1, 2, 3. Bersama Tuhan kita bisa bersaksi. Oke, sekarang kita tutup Alkitabnya, kita berdoa sama-sama. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dalam hidup kami. Tuhan, kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami, berikan keberanian bagi kami seperti Tuhan beri keberanian buat Timotius. Kami yakin percaya bersama Tuhan kami bisa bersaksi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Hari ini akan diumumkan kembali pemenang dari PR kesaksian dari Kak Media minggu lalu. Ada siapa saja ya? Ada Tika. Kakak Yuki, hari ini Tika mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Tika sangat bersyukur karena Tika
sudah diselamatkan dosa Tika. Tuhan Yesus Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menghapus dosa Tika. semua Dosa Tika. Semua dosa Tika. Terima kasih. dosa Tika. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ada Agustinus. Salam kakak-kakak, jadi ini adalah kesaksian tugas hari minggu ini, yaitu kesaksian. Nah, jadi saya ingin bercerita waktu itu saya ada mengikuti SSB. Waktu itu saya bermain bola, cuma sepatu saya sempit. Terus saya berdoa kepada Tuhan dan meminta kepada papa saya. Habis itu saya dibelikan oleh saudara. Jadi Tuhan mengabulkan doa saya. Jadi sekian dan terima kasih. Dan ada Gisela. Shalom kakak-kakak Jeki, shalom teman-teman. Nama saya Gisela Kristiani Santosa, kelas 3. Hari ini saya akan kesaksian tentang kebaikan Tuhan kepada Gisela. Pada suatu hari Gisela lagi sakit panas. Gisela berdoa dan meminta pertolongan Tuhan supaya sakit Gisela disembuhkan. Tuhan menjawab doa Gisela. Gisela disembuhkan dari sakit panas. Kedua, Gisela sampai saat ini masih berdoa supaya Gisela mendapat peringkat 1. Sampai saat ini Gisela mendapat peringkat 1 berkat Gisela berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa Gisela. Itulah kesaksian Gisela tentang kebaikan Tuhan kepada Gisela. Terima kasih kakak-kakak Joykin. Shalom ya, Tuhan memberkati. Selamat buat semua yang telah menang. Bagi yang belum menang, tetap semangat ya untuk mengerjakan PR-nya. Tuhan Yesus memberkati semuanya.